berada di Universitas Budi Dharma yang pada saat ini sedang melaksanakan kegiatan Communication Festival 2025 dengan tema The Power of Communication yang diselenggarakan oleh Himakom UBD atau Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi, yang di dalamnya terdapat beberapa perlombaan serta bintang tamu yang spektakuler. Bagaimana keseruannya? Saksikan cuplikannya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Nurul Hapsi dari UKM Jurnalistik Unis yang saat ini sedang ada tugas live report dalam event Kompes 2025 ini. Kepada kakak dipersilakan untuk mengenalkan diri terlebih dahulu. Ya, halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Donian. Saya selaku Ketua Umum dari Himpunan Mahasiswa Komunikasi atau kerap disapa Himakom UBD, dan kita sedang menyelenggarakan Communication Festival atau Kompes 2020. Baik, kalau boleh tahu apa sih tujuan dari event ini, Kak? Ya, tujuan event ini memang ini bagian dari program kerja yang terakhir dari Himakom UBD dengan Kabinet Dresnanta Tiasa. Dan memang kabinet ini sudah berjalan satu periode tapi 2 tahun. Karena ini acara terakhir di Kabinet Dresnanta Tiasa yang perwujudannya itu untuk seni komunikasi Merdeka Belajar. Nah, memang pada akhirnya nanti ini saya selaku ketum juga memang ini bentuk persembahan terakhir lah di Himakom UBD ini seperti itu. Jadi tujuannya memang untuk seni komunikasi Merdeka Belajar. Baik, kalau boleh tahu apa saja kegiatan yang ada dalam event ini? Iya, Kompes ini memang kita buatnya tuh konsepnya SMK lomba Negeri 2 ya. Kota Jadi ada 3 Tangerang rangkaian lomba. Yang SMA pertama ada lomba film, lomba debat, dan lomba duta komunikasi. Dan juga kalau untuk lomba duta komunikasi ini kita internal dari kampus kita sendiri yang kita memfokuskan kepada mahasiswa ilmu komunikasi dari semester 1, 3, dan 5. Nah, kalau untuk lomba film kita buatnya umum. Jadi dari luar pun boleh ikut dan itu cuma bebas. Dan untuk temanya juga bebas, intinya bebas untuk lomba film. Dan untuk lomba debat kita targetnya itu adalah sekolah SMA pelajar se-Tangerang. Dan totalnya ada 8 sekolah. Habis ini berarti ada perlombaan film ya, Kak? Ya, habis ini film, habis itu final lomba debat, habis itu final lomba duta komunikasi. Seperti itu, habis itu langsung DJ Mail. Oh, baik. Kira-kira apa sih rencana atau evaluasi pasca event ini? Sekiranya nanti kalau misalkan ada kegiatan apa harapannya gitu untuk kegiatan yang akan mendatang? Untuk evaluasi memang kita melihat kalau anggota Himakom ini kebanyakan dari mahasiswa baru. Jadi ini untuk program yang dimana untuk memusatkan mental mereka nih. Oh, jadi seperti ini lo menyelenggarakan sebuah event. Jadi tidak hanya untuk dapat duit dari kampus terus buat event kelar habis itu udah, enggak, tapi kita lihat prosesnya dulu nih, bagaimana kita berusaha membuat event besar ini dengan adanya perjalanan yang memang sakit-sakit dulu ya, habis itu baru eventnya sukses. Dan ini evaluasi untuk kedepannya dan juga sekaligus harapannya yang penting adalah ini di masa pemerintahan saya di Kabinet Dresnanta Tiasa, untuk ketua yang selanjutnya itu bisa memfokuskan dari seni komunikasi itu. Yang pertama ada public speaking, lalu media massa, dan juga bisa ke seni komunikasi dalam bentuk jurnalistik seperti itu. Baik, Kak, kalau untuk pembicara atau narasumbernya sendiri siapa aja, Kak? Nah, ini kita kan karena lomba ya, pasti juri kan. Jurinya itu kita dari internal kita sendiri, yakni dari Kaprodi, ilmu komunikasi, yakni dari wakil rektor dan juga kepala biro kemahasiswaan, dan juga ada dosen internal Himakom dosen internal Ilkom, dan juga dibantu oleh dosen pembina Himakom itu sendiri. Nanti untuk jurinya ini kita, kalau untuk Bu Rektor hanya untuk simbolis saja. Oh, baik. Bintang tamunya nih, siapa nih, Kak? Nah, kalau gestar tadi seperti saya bilang tadi, saya sempat kutip itu adalah DJ Mail. Nah, ini artis DJ, dia berasal dari Depok, dan yang awal ini kita butuh waktu untuk gestar ini kurang lebih 2 bulan. Wow, berarti booking day-nya lumayan beberapa bulan yang lalu lama ya? Betul, karena seni komunikasi, jadi kita buat komunikasi ini bentuknya luas. Pak, boleh tahu sponsor dan mitranya kalau itu apa aja, Pak? Nah, kalau sponsor itu kita ada dari Desista, dari Pusdiklat Budis Dharma, dan juga ada dari Smartfriend.
Ini yang teman-teman bisa lihat nih, UMKM ini disponsori oleh Smartfren gitu. Kapan tanggal waktu untuk menyelenggarakan kegiatan ini? Sejak kapan hingga sampai kapan? Nah, kita waktu awalnya ini bagian dari lanjutan dari PKM. Acara ini tuh lanjutan dari pengabdian kepada masyarakat, bro. Di mana kita mulai acara ini dari, saya lupa tanggalnya, tapi di awal November. Yang PKM diadakannya berturut-turut Sabtu Minggu itu ya? Waktu itu sempat kita adain, memang PKM ini bagian dari program kerja juga, tapi itu acaranya terpisah. Oh iya. Nanti pada saat di hari hanya, itu kita langsung ngepres ke Kompes. Jadi dari awal November sampai detik ini, Januari ini kurang lebih kepada SMA ya mau hampir 3 dengan bulan. SMK Negeri 2. Di mana lokasi penyelenggaraan dari untuk naik pendidikan? ke atas Nah, acaranya tetap di UBD, sekarang. di lapangan Universitas Bidata. Kenapa sih mengangkat tema The Power of Communication, Kak? Ya, acara selanjutnya, acara sebelumnya pernah kita buat The Masterpiece of Communication. Itu waktu program kerja Komedi Art yang dimana itu di bulan Januari itu hampir sama dengan konsep acara Kompes ini. Nanti itu kita buatnya The Power of Communication karena semuanya bisa dibicarakan dengan kekuatan komunikasi. Oh iya, betul sekali. Betul. Seperti itu. Sudah cukup? Cukup. Oke, baik. Kira-kira kenapa sih festival ini penting sekali untuk diselenggarakan? Ya, ini bagian dari program kerja Imakom dan juga kita untuk mempush akreditasi kampus, terutama Ilkom itu sendiri. Nah, kalau misalkan kita dukung program Kaprodi dari kinerja akreditasi di luar akademik, melainkan Imakom ini kan non akademik. Jadi kita bisa membantu program kerja atau mendorong agar akreditasi Ilkom ini lebih maju. Bagaimana cara memastikan kelancaran dari event ini, Kak? Ya, kita memastikan yang pertama adalah untuk SDM kita dulu ya, untuk panitia-panitia. Jadi kita awalnya sudah bagi-bagi per divisi, dan juga ketua pelaksana kita udah ada dari Luis tadi ya, dari semester 5, dan kebetulan dia juga anggota baru di Imakom. Dan kita langsung ngepres dia karena mungkin dia udah mental, karena dia pekerja juga. Oh, pekerja, Ya, sekaligus jadi, mahasiswa di sini. Ya, sekaligus mahasiswa, dan juga kita tarik dia di Imakom waktu saat screening, dan kita tawarkan dalam bentuk demokrasi, kita dibuat debat kandidat, saya menjadi ketuplak, nah, anak ini jadi ketuplak. Jadinya untuk persiapan dan juga SDM itu matang semua lah. Oh, baik. Pertanyaan terakhir, Kak, kira-kira bagaimana sih cara mengelola ketika terjadi konflik yang timbul dalam festival ini, Kak? Ya paling kita awalnya tuh lebih keuangan aja sih ya. Keuangan itu Oke, memang kita baik. butuh. Mari kita akan Kita ngajuin dari melangsungkan Budi itu, debat final saya kurang lebih itu berapa atas puluh penilaian juta lah, para tapi juri dicairin dan hanya juga berapa belas juta. Itu nggak masalah buat saya, penting atas anak-anak ini penilaian gimana para juri caranya dan juga tim dia bisa tadi. memutarbalikkan Maka, uang itu. yang maju ke babak Kan final dapat adalah ilmu kan di Imakom ini, SMA maksudnya Pramita itu dengan SMK gimana caranya kita N2 buat sponsor, Tangerang. nyari sponsor kayak gimana, begitu. Oleh karena itu, mari hubungi kita media menyaksikan partner babak gimana. Jadinya final anak-anak debat ini punya pada pembekalan yang ekstra malam buat dia. hari ini. Untuk SMA Pramita Baik, Kak, sudah cukup. Terima kasih banyak atas Boleh informasinya. Terima kasih, semoga lancar sampai Amin. dengan selesai. Amin. Baik, terima kasih, Kak. Tentang upah minimum regional di mana Jakarta untuk tahun 2025 adalah Rp 5.396.761. Angka ini naik sebesar 6,5%. Halo, Kak, permisi. Halo. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Nurul Habsyi dari UKM Jurnalistik Unis. Nah, tujuan aku di sini ingin bertanya mengenai persiapan dan hal lainnya ketika kakak menjadi peserta perlombaan di event Communication Festival 2025 ini. Sebelumnya, boleh perkenalan? Boleh. Halo semuanya, nama aku Fajrin, aku dari SMA Negeri 6 Kota Tangerang. Perkenalkan, nama aku Zahra, aku juga dari SMA 6 Kota Tangerang. Oke, kalau boleh tahu perlombaan apa yang diikuti kalian di event ini? Kita ikut debat. Kita ikut Iya, lomba debat hari ini. kita ikut lomba debat. Dan alhamdulillah udah masuk di tahap semifinal. Final. Wow, keren Kita- banget ya. Kalau boleh tahu persiapan kalian apa aja sih sampai berada di titik ini? Oke. Kalau dari kita sebenarnya nggak ada persiapan yang benar-benar matang banget, karena jujur ini sebenarnya kita dadakan dari sekolah pun ngasihnya dadakan, dan juga kita memang dadakan karena kebetulan ada hal-hal kegiatan lain yang di sekolah yang kayak bentrok gitu. Iya, jadi kayak kita sebenarnya untuk latihan tuh lebih ke kayak H-1, terus kayak tadi pas sebelum
kita maju kayak gitu sih. Sebenarnya serba dadakan. Oke, baik. Tapi kalau boleh tahu, sebelumnya kalian pernah mengikuti perlombaan ini? Kita sebelumnya udah pernah ikut lomba debat, jadi alhamdulillah sih sebenarnya kita nggak terlalu bingung banget ya sama tata caranya karena kita sebelumnya udah pernah ikut juga. Tadi keren banget aku lihat. Makasih. Kalau boleh tahu, kalian ini mendapatkan informasi mengenai perlombaan ini dari mana? Kita kebetulan waktu itu didatangi langsung sih dari pihak UBD-nya, jadi mahasiswa UBD yang jurusan Telkom itu datang ke sekolah kita terus ngasih tahu tentang informasi dari adanya lomba debat ini kayak gitu. Baik. Bagaimana perasaan kalian setelah kalian mengikuti perlombaan ini sampai berada di titik semifinal? Kita pastinya seneng karena kita bisa ngelewatin tahap-tahapan yang sebelumnya juga kan. Nah, kalau sama kita punya target juga sih. Apa tuh? Pasti Target kita ya udah ya, juara satu. Oh, amin. Doain semoga kita juara 1 ya teman-teman. Baik, kira-kira kesan dan pesan apa nih bagi kalian untuk event Communication Festival 2025 ini? Pesan-pesan dari aku yang pasti acara ini tuh fun banget, seru banget, kakak-kakaknya informatif, baik-baik. Jadi kita juga bisa ngikutin event ini dengan sebaik-baik mungkin karena punya kakak-kakak di sekitar kita yang informatif dan fun banget. Oke, apa ada tambahan lagi? Mungkin kurang lebih sama. Terus juga seru-seru juga sih. Terus juga kakak-kakaknya tuh welcome banget. Jadi kalau kita Nanya butuh karena kakak-kakaknya helpful juga. Oke, terima kasih banyak ya sangat Iya. membantu informasinya. Saya goodbye dulu. Dadah. Dadah. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.